Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengisahkan tentang kisah Atiyah bin Khalaf, pedagang kurma yang masuk surga berkat kasih sayang kepada anak yatim. Simak video sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah inspiratif tentang Atiyah bin Khalaf, yaitu seorang pedagang kurma yang mendapat tempat di surga berkat kasih sayangnya kepada anak yatim. Cerita ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kasih sayang, perhatian, dan kebaikan terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Namun, siapakah sosok Atiyah bin Khalaf? Atiyah bin Khalaf adalah seorang pedagang kurma yang hidup dalam kemakmuran di Mesir. Namun sebab budiman, kekayaannya tiba-tiba lenyap dan yang tersisa hanyalah pakaian yang ia kenakan saat itu. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sesuatu yang lebih mulia bagi Atiyah, dan itu terjadi berkat seorang anak yatim. Kisah ini berawal pada hari ke-10 pada bulan Muharram ataupun yang dikenal sebagai hari Asyura di Masjid Amr bin As. Pada hari itu, sahabat budiman, semua orang berkumpul di masjid untuk berdoa bersama-sama. Salah satu tradisi di masjid tersebut adalah memperkenankan wanita untuk masuk, terutama pada hari Asyura. Namun sahabat budiman, pada hari itu, seorang wanita datang bersama anak-anak yatimnya ke masjid. Dengan tulus, ia meminta bantuan kepada jamaah untuk memberikan makanan bagi anak-anaknya yang tidak memiliki apa-apa. Atiyah yang mendengar keluhan wanita itu merasa sangat prihatin. Walaupun ia sendiri tengah menghadapi kesulitan, ia tidak ragu untuk membantu wanita dan anak-anak yatim tersebut. Atiyah kemudian mengajak wanita itu untuk pulang ke rumahnya. Di rumahnya, ia memberikan pakaian dan makanan untuk wanita dan anak-anak yatim itu. Wanita itu mengucapkan doa, semoga Allah memberikan pakaian surga kepadamu sehingga engkau tidak butuh kepada orang lain selama hidupmu. Doa sang wanita tersebut sungguh tulus sahabat budiman, dan Atiyah merasa sangat bahagia dapat membantu mereka. Setelah wanita dan anak-anak yatim itu pergi untuk pulang ke rumahnya sendiri, Atiyah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa hingga larut malam. Kemudian sahabat budiman, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Atiyah bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keindahan bidadari itu tak tergambarkan dengan kata-kata. Bidadari itu memberikan sebuah apel yang bau harum, dan dari apel itu sahabat budiman muncul pakaian surga yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pakaian tersebut diberikan kepada Atiyah dan bidadari itu duduk di pangkuannya. Kemudian Atiyah bertanya kepada bidadari tersebut, "Siapakah kamu?" Bidadari itu menjawab, "Aku adalah Asyura, istrimu di surga." Kemudian bidadari itu menjelaskan bahwa kemuliaan itu diberikan kepadanya karena bantuan yang Atiyah berikan kepada wanita dan anak-anak yatim. Lalu sahabat budiman, tak lama kemudian Atiyah terbangun dari tidurnya dengan hati penuh syukur dan perasaan bangga. Ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah dan berdoa agar impian tersebut menjadi kenyataan. Kisah Atiyah bin Khalaf mengingatkan kita akan pentingnya kasih sayang, perhatian, dan kebaikan terhadap sesama, terutama kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa orang yang merawat anak yatim akan mendapat tempat di surga yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan sahabat budiman, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Allah akan menjamin masuk surga bagi orang yang merawat anak yatim selama syarat-syarat tertentu terpenuhi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dari jari tengahnya serta merenggamkan keduanya.
Lalu sahabat budiman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini," sambil merenggamkan jari telunjuk dari jari tengah. Dari Atha bin Yasar bahwa dia mendengar bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu hari duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di dekatnya. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terjadi pada kalian sepeninggalku adalah apabila telah dibuka untuk kalian ataupun keindahan dunia serta perhiasannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan dapat mendatangkan keburukan?' Maka Nabi SAW terdiam. Dikatakan kepada orang yang bertanya tadi, 'Apa yang telah kamu lakukan?' Kamu mengajak Nabi SAW berbicara yang membuat beliau tidak berbicara kepadamu. Maka kami melihat bahwa wahyu sedang turun kepada beliau." Lalu sahabat budiman, Abu Sa'id berkata, beliau mengusap keringatnya yang banyak lalu berkata, "Mana orang yang bertanya tadi?" Lalu nampak beliau memuji Allah seraya bersabda, "Kebaikan tidak akan mendatangkan keburukan. Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat membinasakan ataupun dapat mendekatkan kepada kematian, kecuali seperti binatang ternak pemakan dedaunan hijau yang apabila sudah kenyang dia akan memandang matahari lalu mencret kemudian kencing, lalu dia kembali merumput ataupun makan lagi. Dan sungguh harta itu seperti dedaunan hijau yang manis. Maka beruntunglah seorang muslim yang dengan hartanya dia memberi orang-orang miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal." Ataupun seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Dan sesungguhnya barang siapa yang mengambil harta dunia tanpa hak, ia seperti orang yang memakan, namun tidak pernah kenyang, dan harta itu akan menjadi saksi yang menuntutnya pada hari kiamat kelak." Sahabat budiman yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat Al-Quran yang secara jelas menerangkan tentang kedudukan anak yatim. Dijelaskan pula keutamaan bagi umat muslim yang memuliakan anak yatim, yaitu momen hari Asyura di tanggal 10 Muharram kerap disebut sebagai hari yang baik untuk melakukan sedekah termasuk kepada anak yatim. Meskipun sebenarnya memuliakan anak yatim bisa dilakukan kapanpun, hidup dan kehidupan anak-anak yatim akan bertambah terlantar dan menderita jika tidak ada orang yang mau memperhatikan, memelihara, dan juga mengasuh. Terkadang sahabat budiman, anak-anak ini bukan hanya kehilangan orang tua, mereka juga kehilangan tempat tinggal dan harta benda milik keluarganya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengajarkan, "Usaplah kepala anak yatim." Hadis riwayat Ahmad sebagai salah satu wujud dari memuliakan mereka. Kemuliaan anak yatim yang benar-benar dipelihara dan dijaga oleh Rasulullah SAW. Pada waktu beliau masih hidup, beliau senantiasa mendekati, berkumpul, dan bercakap-cakap dengan anak-anak yatim. Kemudian Rasulullah SAW sendiri telah menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab dunia akhirat dan menjadi bapa dari mereka, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Abul Yatama. Dalam hadis lain sahabat budiman, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sebaik-baiknya rumah kaum muslimin jika di dalamnya anak yatim diperlakukan secara baik, dan seburuk-buruknya rumah orang Islam bila anak yatim diperlakukan secara buruk." Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Kemuliaan anak-anak yatim juga dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan kebaikan pada setiap helai rambut yang disentuh tangannya." Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Lalu sahabat budiman, dalam Al-Quran berbagai hal yang berkaitan dengan anak-anak yatim juga disebutkan dalam 22 ayat. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan anak yatim begitu istimewa dalam ajaran Islam. Berikut di bawah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anak yatim. Yang pertama yaitu surat Ad-Duha ayat ke-9 yang artinya, "Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang." Lalu surah An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,
dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Lalu dalam surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik ataupun bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Lalu dalam surah Al-Fajr ayat 17 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sekali-sekali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, sahabat budiman yang dirahmati Allah, masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan anak yatim di dalam Al-Quran. Mungkin pada perjumpaan kali ini kami hanya menjelaskan sebagiannya saja. InsyaAllah di lain waktu kita akan melanjutkannya kembali. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai kisah Atiyah bin Khalaf, pedagang kurma yang masuk surga berkat kasih sayang kepada anak yatim. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.